Sebab berikutnya adalah penggunaan listrik statis dalam teknologi. Nah, inilah beberapa teknologi ya, dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata prinsip kerjanya menggunakan listrik statis. Misalnya ini cerobong asap, ya, supaya nanti asapnya yang keluar itu sudah baik, bersih, tidak terlalu mencemari lingkungan. Kemudian mesin fotokopi, ini juga menggunakan listrik statis. Kemudian proses pengecatan mobil, ini ternyata juga menggunakan listrik statis. Nah, pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Ya, ini prinsip kerjanya alat pembersih asap pada cerobong itu seperti ini. Ini adalah asap yang kotor, ya, yang mengandung partikel-partikel yang berbahaya. Kemudian, ya, ini dibuat supaya nanti listriknya negatif, partikel-partikel tadi. Kemudian di sini ada lempengan logam yang dibuat muatannya positif. Nah, maka nanti kotoran-kotoran yang bermuatan negatif itu akan tertarik ke lempengan logam yang bermuatan positif. Asapnya nanti yang sudah bersih keluar. Nah, gitu prinsip kerjanya seperti itu. Ya, ini. Ya. Jadi pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang dari cerobong agar tidak mengandung partikel-partikel kotor pencemar udara. Komponen utamanya yaitu kawat bermuatan negatif dan plat logam bermuatan positif. Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Jadi kotorannya pada asap itu dibuat supaya bermuatan negatif. Terus di dalam alat itu ada plat logam yang bermuatan positif yang akan menarik partikel-partikel abu yang bermuatan negatif tadi. Ya, gitu. Terus nanti dibuang sehingga asapnya keluar ini sudah bersih. Ya. Nah, berikutnya teknologi yang kedua adalah teknologi dalam pengecatan mobil. Ya, ternyata pengecatan mobil ini juga menggunakan listrik statis. Ya. Secara garis besar prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Butiran cat yang akan disemprotkan itu, ya, nanti saat disemprotkan dia akan bergesekan dengan mulut pipa, ya, mulut pipa penyemprotnya, dia dibuat supaya bermuatan negatif. Ya, jadi butiran cat disemprotkan, bergesekan dengan mulut pipa semprot, dia bermuatan negatif butiran cat itu. Kemudian badan mobilnya diberi muatan listrik positif. Maka nanti cat yang disemprotkan yang sudah bermuatan listrik negatif itu akan tertarik ke badan mobil yang muatannya positif. Kan negatif itu bisa bergerak ke positif. Nah, ya, sehingga nanti catnya itu tidak berceceran kemana-mana. Gitu ya. Jadi sekali lagi prinsip kerjanya, catnya begitu disemprotkan dia bergesekan dengan ujung alat penyemprotnya sehingga butiran cat itu menjadi bermuatan negatif. Terus bodi mobilnya diberi muatan positif, maka butiran cat yang bermuatan negatif itu otomatis nanti akan tertarik ke bodi mobil yang bermuatan positif. Sehingga bisa menghemat cat, catnya tidak berhamburan kemana-mana, tidak menimbulkan pencemaran udara. Gitu. Berikutnya mesin fotokopi. Ini juga menggunakan prinsip kerja listrik statis. Ya, mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan konsep optik dan konsep listrik statis. Ya. Komponen utama mesin fotokopi adalah penggunaan toner. Toner itu tempat bubuk hitam halus, ya, tempat bubuknya, ya, tempat tintanya, gitu, itu namanya toner. Ya. Toner dibuat bermuatan negatif sehingga akan mudah tertarik oleh kertas yang dibuat bermuatan positif. Ya, jadi prinsip kerjanya itu secara garis besar begini. Tintanya yang disemprotkan itu dibuat bermuatan negatif. Kertasnya saat bergerak kan terjadi gesekan, dibuat bermuatan positif, maka nanti tinta itu akan tertarik ke kertas, nempel ke kertas. Gitu. Itulah prinsip kerja daripada mesin fotokopi.
Ya, demikianlah beberapa listrik statis di dalam teknologi. Sekarang silahkan dibuat rangkumannya, ya, supaya anak-anak bisa mengerti garis besar dari materi ini sehingga lebih mudah nanti di dalam mempelajarinya. Kemudian kalau sudah silahkan dikerjakan soal-soal berikut ini, didiskusikan. Ini ya, silakan dikerjakan, didiskusikan dengan temannya. Ini kelanjutannya. Dikerjakan, didiskusikan. Ya, ini hanya 13 soal ya. Sekian, terima kasih.